Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, kembali kita melanjutkan materi teleskop. Jadi, pada dua videonya saya sudah menjelaskan materi teleskop dan contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke soal-soal teleskop. Ya, soal pertama ini, temperatur benda kecil tata surya relatif rendah. Oleh sebab itu, untuk mempelajari asteroid, orang hanya bisa bekerja dalam rentang. Jawabannya adalah jelas rentang cahaya yang punya temperatur rendah juga. Yang mana yang temperaturnya rendah? Nah, di materi bintang kita sudah belajar bahwa semakin biru suatu bintang maka temperaturnya semakin tinggi atau semakin panas, dan semakin merah maka suhunya semakin rendah. Maka jawabannya adalah A. Jadi seperti itu. Ya, ini bisa dilihat penjelasannya. Kemudian yang soal kedua, sebuah kawasan langit dipotret dengan bantuan teleskop atau teropong pemantul berdiameter 75 cm dan perlu waktu 1 jam atau 60 menit. Kemudian ditanya waktu yang diperlukan jika ingin dipotret dengan teropong berdiameter 150 cm. Jelas ini waktunya lebih singkat. Kenapa? Karena diameternya lebih besar. Ya, lebih besarnya berapa kali? 2 kali. Ya, jadi 150 banding 75, 2 banding 1. Nah, dibalik nanti 2 banding 1 jadi 1 banding 2 dikuadratkan, maka jadinya 1/4. Ya, 1/2 kuadrat 1/4. Jawabannya berarti 1 jam dibagi 4. Kita lihat jawabannya yaitu C. Nah, ini dia. T2/60, maka di atasnya D1 yaitu 75. Di bawahnya yang D2 150. T2/60 setengah kuadrat atau T2/60 1/4. T2 dibalik 60/4, jawabannya 15 menit. Ya, jelas ya, ada di contoh soal yang seperti ini. Jawabannya C. Oke, soal nomor 3. Ini ada teropong, panjang fokus ukurannya 15 mm. Kemudian panjang teropongnya atau jarak lensa objektif dan okulernya sebesar 945. Jadi nanti didapat dari sini itu panjang fokus objektifnya, yaitu 945 dikurang 15. Nah, ditanya berapa panjang lensa okuler agar dihasilkan perbesaran 310 kali. Coba kita cek jawabannya A. Langkah-langkahnya adalah ya, dari panjang teropong ini kita dapat FOB 930. Ya, karena panjang teropongnya atau jarak lensa okuler dan objektifnya 945. Berarti FOB-nya 930 mm. Nah, kalau 930 dibagi 15 kan hasilnya bukan 310 kali. Nah, berarti harus diganti ini lensa okulernya dengan lensa okuler yang fokusnya berapa. Oke, maka didapat perbesarannya sama dengan FOB per FOK. 310 sama dengan 930 per FOK. 930 bagi berapa? Hasilnya 310, itulah FOK-nya. Jadi FOK sama dengan 3 mm. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Ya, ini pilih mana yang salah. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jadi lensa atau cermin itu kan kelengkungannya itu sama dengan kelengkungan sisi-sisi sebuah lingkaran. Berarti kalau tidak simetris atau tidak sama dengan kelengkungan sisi lingkaran, maka itu nanti ada kelainan. Nah, namanya kelainannya abrasi kromatik dan abrasi sferis. Jadi kalau pada cermin namanya sferis. Ya, apa itu abrasi sferis? Nanti cahaya yang datang sejajar tidak difokuskan pada satu titik, ya. Kan kalau cermin cekung dipantulkan pada titik fokus yang ada di depan cermin kan tuh. Nah, itu abrasi sferis. Kemudian kromatik itu akibatnya apa? Nanti panjang gelombang biru difokuskan lebih pendek daripada panjang gelombang merah. Nah, itu kelainan pada lensa. Nah, ini yang salah itu B ini. Karena ini panjang gelombang biru mempunyai panjang fokus lebih panjang daripada panjang gelombang merah. Yang A, abrasi kromatik terjadi karena lensa memfokuskan cahaya pada titik fokus yang berbeda untuk panjang gelombang. Ah, ini yang masalah. Ini yang A benar. Nah, ini yang B-nya yang salah. Coba kita lihat yang C. Abrasi kromatik tidak terjadi pada teleskop tipe reflektor. Ya betul, karena dia terjadi pada refraktor atau lensa. Kemudian abrasi sferis terjadi karena permukaan cermin dari teleskop reflektor tidak memantulkan cahaya
yang datang menuju titik fokus yang sama. Ini betul yang ini. Kemudian yang E, abrasi sferis terjadi pada reflektor atau tidak terjadi pada refraktor. Berarti yang E-nya juga betul. Hingga jawabannya adalah B. Nah, ini bisa dibaca sendiri pembahasannya. Kemudian soal nomor 5, perbesaran teleskop bergantung pada, dari rumus sebelumnya kita sudah tahu bahwa perbesaran FOB per FOK. Maka jawabannya adalah C. Ya, sekali lagi perbesaran tidak bergantung pada diameter, karena diameter itu hanya menentukan daya kumpul radiasi atau nanti terang tidaknya. Perbesaran menentukan nanti ditentukan oleh FOK dan FOB dan nanti menentukan kecil tidaknya medan pandang. Kemudian yang ke-6, ya ini teleskop memiliki focal rasio 10 dan jarak fokus objektifnya 203,2. Berarti dari sini kita cari jarak fokus diameternya dulu, baru kita bandingkan dengan ini. Ya, ini jawabannya E. Ya, kita hitung dulu diameter lensa teleskopnya dengan rumus focal rasio. Jadi focal rasionya 10, F per D-nya 10, F-nya 203,2 dan diameternya belum diketahui. Jadi 203,2 bagi berapa hasilnya 10, dapat D-nya 20,32 cm dan kita ubah dulu ke milimeter. Ya, harus sama dengan diameter pupil mata manusia ini. Jadi 203,2 mm. Maka kita masukkan ke rumus daya kumpul radiasi. Jadi daya kumpul radiasi sebanding dengan diameter kuadrat. Ya, artinya tidak seperti waktu ya. Waktu itu berbanding terbalik dengan diameter kuadrat. Jadi 2032 bagi 7 kuadrat, 29,03 kuadrat, jadi 842,66 kali. Jawabannya adalah E. Dan yang terakhir, ini soal isian singkat. Nah, kalau di soal itu diketahui diameter pupil mata, ya itu biasanya nanti larinya ke daya kumpul cahaya, ya, dan daya pisah itu larinya ke sana. Ya, setiap yang menyebutkan diameter. Ya, diameter pupil mata manusia 4,5 mm dan diameter lensa objektif 45 cm atau 450 mm, harus sama satuannya. Nah, daya pisahnya mana yang lebih kuat? Jelas yang diameternya lebih besar. Coba kita lihat, berarti kita harus mencari sudut resolusinya dulu. Ya, ini rumusnya. Jadi alfa sama dengan 122 lambda per D atau 14,1 per D. Jadi seperti itu, ada di contoh soal. Ya, intinya di sini didapatkan bahwa sudut resolusi itu berbanding terbalik dengan diameter, hingga kita bandingkan alfa teleskop per alfa mata, D mata per D teleskop. Jadi sudut resolusi teleskop itu 0,01 kali mata. Berarti teleskop itu lebih kuat, jauh lebih kuat dari mata, karena dia masih mampu memisahkan objek yang diameter sudutnya 0,1/100 dari kemampuan mata. Ya, berarti teleskop ini punya kemampuan 100 daya pisah 100 kali lebih baik daripada mata. Maksudnya gini. Misalkan mata mampu memisahkan objek dengan diameter jarak sudutnya itu 100 detik busur. Maka teleskop ini nilai minimalnya itu dia akan mampu memisahkan dua objek langit atau bintang yang jarak sudutnya 100 bagi 0,01 kali 100, yaitu 1 detik busur. Jadi seperti itu. Artinya mata itu nggak bisa memisahkan yang 99, 98, 97, 20, 19, 15. Nah, teleskop ini mampu dia. Kenapa? Karena batas minimalnya itu adalah 1 detik busur. Seperti itu kalau mata itu 100 detik busur. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan soal seperti ini. Ya, semakin kecil alfanya itu semakin kuat dia. Berapa kuatnya? Berapa kali kuatnya? Berarti dibalik dia 1/0,01 berarti 100 kali. Kemudian daya kumpul radiasi itu berbanding dengan diameter kuadrat 450 per 45 kuadrat. Ya. 450 bagi 4,5 ya 100 kuadrat, berarti 10.000 kali lebih kuat daripada mata. Hingga jawabannya adalah 100 dan 10.000 kali. Oke, mungkin anak-anak ini akhir dari materi teleskop. Silakan dipelajari ulang. Ya.
Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.